apa namanya, sesi sharing kita. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya nggak tahu udah berapa bulan ya, kita sempat sharing mengenai salah satu pendekatan di penelitian, itu analisis meta. Nah, bagi yang belum, nanti kemudian saya akan review sedikit, kita akan lihat sedikit gitu bagi yang belum, sambil menunggu yang yang lain untuk hadir, baik di PAPSI maupun di ruang Zoom. Oke, baik. Yang baru di sini siapa aja? Mas Yusuf, terus? Magic. Magic. Ya. Magic in sihir, magic. MA? Oh, DJK. MA? DJIK. Oh, ya. Kalau dipanggilnya ya magic ya. Oke, baik. Yang lain sudah. Jadi kemudian ya mestinya ini kita sekilas saja. Bagi yang belum, kalau mau bertanya silahkan. Biar kemudian sedikit. Kalau ada yang saya cepetin dan kurang jelas gitu ya. Mana dia? Oke, ini adalah slide yang waktu itu saya bawakan. Ini di UNESA ya. Ya, saya bawakan di UNESA. Udah lama juga itu. Oke, ini analisis meta. Jadi salah satu alternatif metode penelitian, mau skripsi, mau artikel juga bisa dipakai. Ini disclaimer-nya, jadi kurang lebih intisarinya sih, apa namanya? Intinya sih saya bukan ahlinya gitu ya. Pertama why-nya dulu, mengapa peneliti memilih analisis meta. Jadi kurang lebih begini. Selama ini kalian mengerjakan artikel itu artikel yang paradigmanya apa? Kuanti ya, kebanyakan ya. Kuanti pakai datanya ngambilnya dari apa? Osiris, kebanyakan. Atau Bloomberg, udah pakai Bloomberg belum? Oh, manual. Oh, manual. Osiris belum pernah nyoba. Sudah coba, tapi saya baca tapi nggak ada data di sana, ini kita cari manual. Oh, oke, baik. Gitu. Jadi kalau kuantitatif itu sebenarnya dari sisi apa namanya ya, dari sisi keilmuan, gitu ya. Dari sisi keilmuan atau kemudian dari sisi pengembangan teori itu ada pada di situ kan, kalau kalian lihat di Zoom itu ada dua loop atau dua siklus besar. Yang satu adalah mengonfirmasi teori yang ada, dan yang kedua adalah mengembangkan. Nah, kalau yang kalian gunakan selama ini perspektifnya adalah perspektif kuantitatif, itu sebenarnya mengonfirmasi teori. Artinya biasanya kalau kita membicarakan membuat artikel atau skripsi, tidak mestinya tidak bisa saja sih sebenarnya. Cuman kalau mau runtun bagus, mestinya tidak hanya menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen, tetapi juga kemudian itu harus dilandasi oleh teorinya. Karena yang kita lakukan kalau kemudian memakai paradigma kuantitatif adalah mengonfirmasi, memverifikasi apakah teori ini benar adanya, sesuai gitu ya. Contoh, kalian sudah pernah diajar, saya nggak tahu, sekarang dapat pengantar ekonomi nggak sih? Dapat ya. Kan ada teori itu, teori ekonomi, hukum penawaran dan permintaan. Ketika harga suatu barang itu naik, permintaannya, jumlah yang diminta akan naik atau turun? Turun.
Kenapa kita bisa berpikir kayak gini? Karena ada teorinya yang melandasi. Jadi teori itu kurang lebih adalah apa namanya ya? Kira-kira penjelasan mengenai hubungan atau asosiasi antara X dan Y sesuai fakta yang didasarkan pada fenomena keseharian, gitu ya. Itu teorinya seperti itu. Saya kemudian sebenarnya dalam hidup ini apapun asal bisa diukur itu bisa diteliti, bisa dihubungkan. Tapi kalau nggak ada teorinya itu nanti kemudian jadi nggak klop. Jadi ini apa sih, ngomongin apa sih? Contoh nih, pertumbuhan rambut kalian bisa diukur atau tidak? Bisa. Difoto tiap hari, oh kemudian di apa namanya ya, mungkin pakai apa kalian bisa berapa mili atau berapa persen pertumbuhannya per hari atau per bulan bahkan per tahun. Itu kan ada angkanya. Bisa dihubungkan dengan angka perkembangan IPK kalian nggak? Ada angkanya nggak? Bisa dihubungkan nggak? Bisa aja kalau kemudian kalian pakai Stata. Kalian biasanya pakai apa? Stata, SPSS. SPSS atau Stata kebanyakan? Masih belajar? Oke. Kan bisa dihubungkan nggak? Tetapi bisa nggak kemudian sekarang, pertanyaan saya, membuat artikel yang berjudul pengaruh pertumbuhan rambut terhadap peningkatan IPK? Siapa yang menerima artikel tersebut? Nggak ada, karena kemudian teorinya apa ini, landasan berpikirnya gimana? Karena nggak ada, ya bakal dianggap ini nggak masuk akal, atau kemudian ya bilang saja ini tidak bernilai kemudian penelitian. Padahal bisa, ya. Sehingga menulis artikel itu harus ada teorinya. Nah, teori confirmation itu seperti itu. Kita punya data dan kemudian kita ingin konfirmasi ini. Apakah sesuai teori ini si X itu berpengaruh atau berhubungan nggak dengan Y? Tapi landasannya harus teori. Di sisi lain ada teori pengembangan teori di situ, itu biasanya pakai kualitatif. Kualitatif itu mainnya adalah kita observasi yang ada benar-benar di lapangan seperti apa adanya, baru kemudian tadi kebalikannya, oh karena seperti ini saya kira-kira bisa menghubungkan X sama Y. Contoh nih, sebelum mungkin loh ya, sebelum ada teori permintaan tadi, oh karena kalau saya lihat ini datanya belum ada ini teorinya. Saya lihat datanya, saya lihat kelakuan orangnya, saya tanya konfirmasi ke mereka. Kecenderungannya orang kalau harganya naik, dia belinya akan lebih sedikit. Dari sana kemudian dikembangkan teorinya. Nah, itu kemudian kualitatif itu. Real kasus di lapangan seperti apa, praktek di lapangan seperti apa, dan seringkali kalau paradigmanya kualitatif, yang kita ambil adalah aspek behavior, benar-benar kayak apa di lapangan, terus kemudian isi otaknya seperti apa orang-orang, cara berpikirnya seperti apa. Nah, itu yang kemudian, sehingga dari sana kita dapat pola. Dari pola itu kalau lebih lanjut itu dikembangkan menjadi teori. Sudah? Ada 2 loop ya. Sekarang kalau begitu, kalau kalian mengkonfirmasi teori itu ada di sebelah kanan itu, konfirmasi teori. Terus kalau yang analisis meta ini seperti apa? Analisis meta ini begini, sebenarnya letaknya itu ada di tengah-tengah atau kemudian di persimpangan itu. Persimpangan 2 loop ini. Karena si analisis meta ini berusaha mengonfirmasi teori dari artikel-artikel penelitian yang sudah ada. Berarti dia kayak menyatukan itu, mengkonsolidasikan. Ini keseluruhan bagaimana sebenarnya, apa namanya, teorinya terbukti atau tidak, tertolak atau apa namanya, terverifikasi. Oke, nah lanjut ya. Jadi adanya di persimpangan ini. Mengapa peneliti memilih analisis meta?
Kurang lebih biasanya ya karena ini mungkin pendekatan yang pas untuk pertanyaan yang dia ingin jawab. Ini kemudian contoh-contoh ini pertanyaan atau rumusan masalah di penelitian kuantitatif. Ya nggak kuantitatif dan kualitatif sih. Kalau kemudian mau mengeksplor konsep baru atau mau mengembangkan teori tadi sama main kualitatif. Kalau mau mengkonfirmasi kita kemudian tadi pakai kuantitatif. Sedangkan yang ini masuk bagian yang namanya research literature review. Jadi pakai literatur kemudian meneliti. Dan yang merah itu ya yang kalian ingat-ingat. Apa sih kesimpulan menyeluruhnya dari semua artikel itu intisarinya di sana. Akan lebih bagus, akan lebih menarik kalau kita bicarakan artikel yang pakai analisis meta kalau seperti ini. Di situ ada pengaruh positif yang hijau sama pengaruh negatif. Kalau kemudian kamu menemukan dua-duanya, bila saja bikin artikel itu pasti akan ngecek apa itu namanya penelitian terdahulu kan. Kalau sudah ada yang pengaruh positif sama negatif, saya yakinkan itu cukup layak untuk dipertimbangkan menjadi topik penelitian meta-analisis. Karena kalau bilang saja setidaknya ada dua saja, itu sudah bisa dibikinkan analisis meta. Yang satu ngomong ini pengaruhnya positif. Apa namanya ESG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Di satu sisi yang lain enggak. Di satu sisi yang lain dia bilang ESG berpengaruh negatif. Pertanyaan saya kesimpulannya apa? Yang satu ngomong positif, yang satu ngomong negatif. Pada kondisi itulah makanya tadi saya sebutkan ini cocok pakai analisis meta ini. Cuma kalau dua sih kayaknya ya saya sarankan juga jangan deh. Gitu ya. Ini objektifnya mengonfirmasi ulang, mengambil simpulan umum dari literatur atau penelitian terkait. Jadi biasanya ini. Sampai sini ada pertanyaan? Seperti itu lebih cenderung meskipun ada positif negatif tapi lebih cenderung ke positifnya itu apa bisa terjadi? Bisa. Jadi pertanyaannya saya kemudian begini. Itu kadang-kadang kita nggak bisa langsung simpulkan ini kebanyakan positif loh Pak, yang negatif cuma satu. Sebentar. Kalau yang kebanyakan ini bilang saja ada 100 penelitian positif. Tetapi dari 100 yang positif itu sampelnya khusus untuk negara. Ada Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan sebagainya. Sudah ada 100 nih. Sedangkan yang satu ini pakai sampel penelitian seluruh dunia semua negara. Sudah kemudian dibayangkan itu. Yang satu ini bisakah dibandingkan versus 100 ya agak susah juga. Ini gede banget loh ini. Jadi belum tentu bahwa kita langsung bersimpulan ini kebanyakan positif, bahwa ini akan positif, enggak juga. Di analisis meta nanti kita lihat bahwa berapa jumlah sampel yang dipakai itu juga sangat menentukan. Bilang aja ini kan kayak tarik tambang nih, yang hijau atau kayak yang merah. Yang menentukan satu signifikansinya semakin gede, semakin kuat, dan juga itu pengalinya nanti adalah jumlah sampel. Ada 100 penelitian tapi hanya pakai 100 sampel. Janganlah, bilang aja 1000. Setiap sampel itu berarti 10 ya. 10 kali 100 kan 1000. Di sisi lain versus saya tadi ada satu penelitian tok tapi dia pakai let's say 30.000. Ya kalah itu yang 100. Ketarik dia. Anda membayangkannya ini yang merah bilang saja pesumo gede banget. Ini yang 100 bayi semua. Ketarik enggak? Ya ketarik. Ya. Jadi kita nggak bisa langsung kemudian simpulkan bahwa ini pengaruhnya positif hanya dengan melihat itu kuantitas artikel penelitiannya banyak. Ya sekilas kita bisa lihat, bilang saja mungkin, oh yang satu
sampelnya 100, bilang aja 1000, yang ini juga 1000 semua ya, kita kira kita bisa dapatkan ini ya, memang kayaknya karena kurang lebih sampelnya banyak di sini ya, mungkin ketarik kayak hijau. Tetapi mestinya nggak seperti itu. Mestinya kemudian kita uji coba ulang. Namanya peneliti kan harus berdasarkan data. Oke, good question. Ada pertanyaan lain mungkin? Nah, yang saya sarankan biasanya ke kalian, bagi yang kalian kan biasanya kalau mengerjakan artikel itu bareng-bareng ya, bareng-bareng. Ketika kemudian ada di area penelitian terdahulu, baru review kok, no worries. Di artikel penelitian terdahulu kan kemudian kalian nyari sama-sama gitu penelitian terdahulunya apa aja. Di situ kan kemudian kelihatan juga tuh sudah, oh ada nih yang kemudian beda. Kebanyakan positif, ternyata ada yang negatif. Nah, itu kemudian kalian obrolkan, kita bikin artikel tambahan yuk berdasarkan ini. Caranya adalah tolong ambil semua penelitian terdahulu yang topik itu. Kita ambil sekalian. Sekalian ngerjakan artikel itu, kita kerjakan analisis metanya. Dapat 2 artikel sekaligus. Itu yang kemudian saya waktu itu juga omongkan ke kalian. Apa namanya? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Yang pakai perspektif kuantitatif, ada artikel 1, terus turunannya ada artikel meta-analisis. Jadi ini sebenarnya sih turunan ya. Oke. Yang di apa namanya, yang di Zoom mungkin, ruang Zoom ada pertanyaan silakan. Kalau ada. Nggak ada? Yang di sini, di PUBG nggak ada? Lanjut. Ini 2 penelitian analisis meta, yang satu tahun 99 dari seseorang yang dulu pernah jadi dosen tamu kita, visiting professor kita, namanya Prof. Kamran Ahmed. Latrobe itu di Melbourne. Saya pernah kemudian nganter beliau waktu itu di Bali. Oke, kalau kalian lihat di situ purpose-nya to reconcile, mengkonsolidasi. Apa yang dikonsolidasi ya tadi? Karena penelitiannya berserakan gitu temuannya. Ada yang begini bilangnya, ada yang begitu, apa perlu direkonsiliasi. Di sisi lain, sebentar. Nanti ada lagi contoh. Jadi untuk dapat diproses di sini diperlukan 2 artikel. Cuma kalau saya sih bilang saja janganlah kalau 2 artikel. Cuma kalau sudah 10 oke. Cuman Lala awalnya kita berapa ya waktu itu? 20-an ya? 20-an. Jangan kemudian ketika kita ngambil tuh artikelnya dari Scopus, 20, bisa nih. Yang saya maksudkan setidaknya minimum 10 itu setelah kemudian dikurangkan. Setelah berkurang. Contoh nih, ketika kamu search di Scopus, itu kan nanti ternyata ada variabel-variabel yang sebenarnya bukan itu yang kamu maksud. Contoh, kita ngomongin, saya ingin fokus ke kinerja keuangannya, itu kinerja keuangan, bilang saja nih, ROA, ROI, terus apa ya, ROA, ROI, ROE, saya fokusnya ke situ. Sehingga yang lain itu kemudian terbuang. Otomatis dari 20 itu berkurang. Tadi saya bicarakan ESG. ESG-nya pakai yang mana dulu? Ada ESG disclosure, ada ESG score. Mau yang mana? Nah, dari situ kan kemudian dibaca dulu. Oh, ini variabelnya yang ini. Berarti ini saya buang. Jadi dari 20, Lala kemarin akhirnya dapatnya 10. Terus saya pakai kemudian untuk apa namanya? Untuk artikel.
Nih. Temennya si analisis meta ini ada 3 kalau di literatur review. Ada naratif, itu nama lainnya adalah dokumentari atau historis. Kita lihat, kita baca, kemudian nanti dari pemahaman tersebut, itu kemudian kita lihat polanya. Itu biasanya pakai alat yang namanya NVivo. Pernah belajar NVivo? Belum? Nah, NVivo itu tapi belajarnya sama Pak Agung. Itu yang lebih ahli. Ada juga yang namanya pakai systematic literature review, kurang lebih hampir sama, tetapi lebih sistematis lah. Cuman yang 2 ini, seingat saya, tidak ada pengujian hipotesis. 1, 2 ini. Yang 3, ada pengujian hipotesis. Jadi makanya tadi saya sebutkan, ini kayak di persimpangan antara penelitian kuanti sama kuali. Karena ini kuanti, ia memverifikasi teori tetapi di ujung. Karena kita ingin, sudah, ini teori ini benar-benar terkonfirmasi atau tidak. Kalau terkonfirmasi, maka selanjutnya mestinya kita tidak lagi banyak ngomong soal itu. Ya, bilang saja kayak apa ya? Kayak buku. Sebuah buku kalau kemudian kita sudah masuk ke kesimpulan terakhir, berarti kan apakah kembali lagi ke bab 1 kan enggak? Masa mau diteliti ulang lagi bab 1 ini? Ya mestinya kita bikin buku yang lain. Mungkin variabelnya enggak itu, atau variabelnya harus di-refine lagi untuk selanjutnya. Itu kalau mau pakai loop-nya kuantitatif lagi. Kalau pakai kualitatif berarti oh ini si teori sudah terkonfirmasi. Yuk cari yang baru lagi atau kembangkan yang baru lagi, mungkin yang lebih detail, yang lebih apa. Jadi dia ada di persimpangan. Ini hipotesisnya yang kemudian biasanya diuji. X memiliki asosiasi atau berpengaruh sama aja ya. Biasanya kalau kita ngomongin artikel-artikel in English itu biasanya pakai kata-kata associated, influence, agak jarang sih associated biasanya. Makanya saya kebawa di sini, memiliki asosiasi positif. Dan yang kedua ini biasanya hipotesis yang embedded, ada di metode meta ini. Asosiasi X yang Y dimoderasi oleh perbedaan pengukuran, baik perbedaan pengukuran X maupun perbedaan pengukuran Y. Ini 2 atau sepasang biasanya di analisisnya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini yang berusaha dibuktikan. Ini contohnya dari siapa tadi? Oh ini dari artikel saya. PC itu political connection. Berasosiasi terhadap kinerja perusahaan. Itu hipotesis 1. Hipotesis 2-nya ini. PC dan pengukuran kinerja perusahaan, asosiasi antara keduanya itu dimoderasi oleh pengukuran PC dan pengukuran kinerja. Jadi itu pasti sepasang. Kalau kalian bikin analisis meta, minimal ini hipotesisnya. Minimal. Tapi kalau kemudian yang lain, Pak, kalau yang lain ya silahkan aja. Cuman saya sendiri kemudian nulis artikel biasanya hipotesisnya kalau analisis meta 2 ini. Yang lain kemudian ada analisis tambahan sebagai tambahan. Tapi biasanya untuk hipotesis yang ini. Oke, pertanyaan? Monggo. Sebelum kita latihan. Ini tahapan-tahapannya. Ya, sekarang kita ngomongin tahapan dulu. Mestinya ini Lala yang kemudian juga bisa cerita. Lala ngapain aja lah waktu itu? Nyari artikel. Iya, di Scopus. Oke, nyari artikel di Scopus. Kata kuncinya adalah biasanya pakai variabel yang kita ingin teliti. Contoh kinerja keuangan dan ESG dan kinerja keuangan, atau GCG dan kinerja keuangan, atau kemudian yang lain lah yang kalian kepikir apa. Di situ kan kemudian dapat itu sekian banyak. Sudah?
Oh ya, yang satu menetapkan topik, terus menetapkan kriteria pemilihan sampel, mengumpulkannya, ini sudah kedua ya. Cuma dari sana tracking itu kemudian tolong dicatat. Karena begini, saya berikan, nah ini dia, nih, karena nanti akan masuk ke artikel. Ini artikel saya awalnya di Scopus 116. Terus ternyata dicek-cek, ini kok yang saya inginkan tuh sebenarnya bukan yang ini. Contoh yang di situ dari 116 tuh ada yang nggak pakai Tobins, nggak pakai CARB, nggak pakai ROA, sama nggak pakai ROE, terbuangnya cukup banyak, 57. Terus kemudian T statistik. Kalian kemudian cek, kalau saya cekin ya, stop share dulu. Saya cekkan mengenai ini. Oke, sudah terlihat di sana? Ini mestinya kalian sudah mulai, bagi yang sudah bikin artikel, itu mestinya mulai sudah sedikit apa namanya, sedikit terpapar ini lah. Kalau pakai Stata, pakai SPSS, saya agak sedikit lupa sih kalau Stata seperti apa. Cuman kalau pakai SPSS kita biasa melihat signifikansinya ya. Apakah signifikansinya itu di bawah 0,05 gitu ya. Tetapi sayangnya begini, pakai alat saya yang Excel ini, yang kita ambil adalah T-nya, bukan signifikansi. Signifikansi itu probability dari T tadi. Ambil T-nya. Nah, kalau kalian lihat yang di atas adalah signifikansi. Kalau mantel 0,1, ya ini dia. Bilang saja begini. Range-nya kalau mau pakai T itu kurang lebih dari sini. Mestinya kalau ada dia positif, dia dikasih tanda bintang itu mestinya range-nya kalau di 0,05 itu sekitar 1,96, sekitar segituan lah. Sudah. Jadi ada angka-angka yang kemudian angka-angka kunci, angka-angka kunci. T value-nya kalau 0,05 1,96, intisarinya adalah mestinya dia tidak lebih dari, intinya sih ya 1,96 ke atas lah. Kalau kemudian kita ngomongin signifikansi berarti tadi 0,0000 ya, itu kemudian kalian langsung mestinya curiga ini signifikansi. Tidak semua artikel menampilkan T, padahal T ini kita pergunakan dalam atau kemudian memakai alat saya. Ini yang kemudian bagi yang agak sedikit baru mulai belajar analisis meta ini agak kemudian seringkali agak sedikit susah bedain ini signifikansi atau tidak, gitu ya. Jadi harus jelas. Caranya adalah tadi kata apa namanya ya, nilai pentingnya yang kalian ingat adalah 1,96, itu di 0,05%. Sudah. Kalau ada yang kemudian dia bilang positif, kamu kemudian lihat positifnya itu di 0,0000, oh ini pasti kemudian signifikansi, bukan ngomongin T. Tapi kalau dia kemudian positif di 1,97 gitu, oh ya ini T-nya. Ya, jadi positif itu untuk 5% itu biasanya di atas 1,96. Jadi ini key apa nih? Angka kuncinya membedakan antara T sama signifikansi.
Kalau kalian lihat di sana sekarang, sebentar, note it. Nih, yang tidak menampilkan T statistik juga kita hilangkan. Di situ ada 24. Jadi banyak kemudian hilang. Dari 116 untuk artikel saya akhirnya hanya memakai 35 saja yang bisa diproses. Malah masih ingat waktu itu. Dari 20-an yang terbuang karena apa namanya, variabelnya nggak sesuai berapa, sama yang nggak memunculkan T statistik. Masih nggak? Kalau yang itu nggak ingat Pak, tapi kalau yang satu itu hampir setengahnya. Hampir setengah. Nah, itu dia, hampir setengahnya. Karena ini kemudian nanti kalau enggak, ya nggak bisa diproses. Ya bisa diproses, tapi kemudian nanti kan jadi salah. Oke? Oke. Oke, silakan. Sekolah itu kan ada yang kayak mengajarkan misalnya kalau ada paper yang nggak pakai tabel view kan langsung aja. Tapi kalau misalnya ada paper tapi dia itu cuma dari 4 itu cuma ada 3. Misalnya kalau itu pakai tabel view rawas maroi nggak pakai yang dan itu Oh gini, ulang aja gini. Sebenarnya penetapan ini nanti kamu belakangan. Kamu ambil dulu dari sisi operasional ya. Kamu pastikan ini kayaknya topiknya udah pas, seragam, penelitiannya kuantitatif, dan ada angka T-nya. Sudah? Kamu masukin aja dulu. Karena nanti begini, dari penelitian tersebut kita akan ngambil cara ngukurnya gimana, variabel-variabel ini. Kan berarti banyak tuh, ada yang ROA, ROE, ROI gitu. Baru kemudian dari sana, ini yang kebanyakan dipakai angka. Setelah itu baru kemudian, karena ada mungkin yang jarang dipakai, hanya dipakai oleh satu artikel gitu ya. Cara mengukur ini ya udah, ini si pengukuran yang ini kita buang, otomatis si artikelnya juga dibuang. Kecuali kalau artikel itu juga memakai cara mengukur lain. Contoh nih, ini kan kita ngomongin kinerja keuangan, kinerja aja ya, kinerja perusahaan ya. Banyak kan pakai Win, SCAR, ROA, ROE. Tetapi kemudian ternyata ada satu artikel ini, dia memakai bilang saja produktivitas karyawan. Kinerja perusahaan nggak itu? Iya kan? Cuman yang pakai cuma satu toh, nggak ada penelitian lain yang memakai itu. Kalau nggak ada gunanya nggak kita melakukan rekonsiliasi? Rekonsiliasi itu sama siapa? Kalau mau ngomong, kalau mau membaca hasil penelitian terkait produktivitas karyawan, ya baca itu artikel. Kita nggak perlu rekonsiliasi, bikin simpulan baru. Sudah? Tetapi si artikel ini bisa jadi kita tidak buang. Kalau dia memakai, let's say, oh selain produktivitas karyawan, dia juga pakai ROA. Oh, ROA-nya bisa aku pakai. Bisa aku masukkan. Produktivitas saja yang nanti dibuat. Jadi nggak kemudian semua artikel harus pakai ini semua. Enggak. Ini satu-satu aja. Asal kemudian dia melingkan, contoh nih, variabel dependennya saya pakai 2, Tobin sama CAR ya. Sedangkan yang kemudian saya coba untuk variabel independennya adalah ROA, ROE, bilang aja begitu. Artinya, asal kemudian penelitian tersebut mengambil salah satu hubungan aja. Bisa jadi Tobins dengan ROA atau Tobins dengan ROE, itu bisa dipakai. CAR dengan ROA atau CAR dengan ROE juga bisa kita. Jadi nggak terbuang. Nggak harus semuanya ada. Tapi di sini tidaknya ada asosiasi antara itu, kalau di sini sih antara PC dengan Tobin. Jadi kemudian kalau ada artikel yang menghubungkan PC dengan Tobin, saya bisa pakai. Walaupun di apa namanya, dia meneliti 10 variabel lain, nggak ada hubungannya itu, saya bisa pakai karena di penelitian tersebut ada si PC dengan Tobin. Gitu. Yang lain terbuang, tidak akan kita masukkan ke dalam tabulasi datanya. Tapi khusus untuk yang C itu, di model kan kelihatan itu. Modelnya bilang saja
Modelnya adalah PC sama dengan alfa plus beta satunya adalah Tobin, terus beta 2-nya produktivitas, beta 3-nya dan sebagainya nggak ada hubungannya dengan kita, ya udah. Tapi itu masih bisa dipakai. Sip, pertanyaannya. Thank you. Jadi pertama kali ya tentunya kita lakukan kan cari topik yang sesuai dulu, yang juga sesuai, variabel yang sesuai. Kemudian setelah itu kita lihat statistiknya ada apa enggak. Setelah itu baru nanti kalau udah kita lakukan itu kita cari yang pungkarnya tadi, meskipun satu aja kalau misalnya dia cocok, jadi bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan. Asal ada satu aja asosiasinya, pengaruhnya itu kita bisa masuk. Yang dalam ruang lingkup kita ya. Oke, ini datanya. Nah, sekarang kita langsung aja ya, nyobain ya. And show. Coba buka bareng-bareng sekalian kemudian mendengarkan saya buka file yang kemudian mungkin udah di-share oleh malam ya. Aku tak taruh mana ya. Latihan analisis meta analysis. Where is it? Belum keluar. Oh, ini yang saya buka ini. Iya. Oh iya, ini yang saya buka. Oke. Share screen. Yes, screen. Nah, ini adalah tabulasi yang dilakukan oleh Lala waktu itu bareng sama Alda ya. Tapi yang bagian akhirnya Lala kok atau Alda juga ikutan. Ya, Fokus ke skripsi. Ya. Ada. Baik. Ya. Gimana caranya? Oke. Ini cuma ada 2 sheet. Sheet yang pertama adalah tabulasi awal yang dilakukan. Ini begini. Kalau saran saya, itu kemudian mestinya apapun data yang kemudian bisa didapatkan, dan ini kayaknya berhubungan, ambil aja. Contoh di sini, tabulasi datanya yang dilakukan adalah artikelnya, tahun, author, judulnya, source-nya. Kalau dari source ini kemudian kita juga bisa kelompokkan artikel ini di Scopus Q berapa. Itu kemudian kalian juga bisa masukkan langsung, mungkin atau setidaknya dicari Q1, Q2 gitu ya. Terus di sini ada negara. Nah, di sini kemudian baru masuk independen sama dependent variable. Yang harus ada, yang tidak boleh tidak adalah yang ini Mas Mbak, yang saya blok T-value tadi, berapa jumlah sampelnya, dan berapa K-nya ini begini. K ini adalah variabel yang dipakai, variabel independen yang dipakai di dalam model. Contoh nih, tadi kita ngomongin political connection terhadap Tobin Scott gitu ya. Tapi ada penelitian yang tadi dari pertanyaan, ada penelitian yang menghubungkan antara PC political connection dengan Tobins. Ya. Kebalik sih sebenarnya saya cara ngomongnya. PC-nya mestinya yang independen. PC terhadap Tobins gitu ya. PC-nya tapi kemudian dihubungkan dengan kepemilikan institusional, terus aspek GCG yang lain lah pokoknya gitu ya. Tetapi yang saya inginkan adalah PC top. Ya saya ambil PC-nya aja, political connection. Yang lain enggak. Tetapi dari sisi ini, K ini, dia masuk dalam artian ini variabel
independennya berapa? Semuanya di penelitian tersebut. Termasuk variabel kontrol. Mungkin modelnya kayak gini. Mungkin modelnya Tobin skew sama dengan variabel pertama visi, variabel kedua kepemilikan institusional, yang ketiga mungkin kepemilikan manajerial, terus kemudian jumlah rapat, terus kemudian kompetensi kompetensi dari direksi, kompetensi komisaris, kan udah banyak tuh. Cuman karena aku mau meneliti PC ya PC aja yang aku ambil datanya. Tetapi kalau saya pakai jari tadi sudah ada 7 nih, variabel independen. Selain variabel independen, ternyata dia juga memasukkan angka sebagai variabel kontrol itu ukuran perusahaan, leverage gitu ya, gitu-gitu ya. Ternyata ada 10. Ya di situ kamu masukin 10. Jumlah variabel independen termasuk kontrol di sini. Jadi keterangannya variabel independen tok sih. Tapi ini mestinya termasuk kontrol. Oke. Kenapa kemudian yang ini diperlukan juga? Tadi data apapun, kalau kemudian kayaknya ya kita ambil aja. Nah ini nanti saya akan tunjukin. Sudah? No problem? Sekarang baru kemudian kita melihat hasilnya. Ini sama seperti tadi, cuman sekarang ini adalah formulanya. Yang ini nih, formulanya. Dan formula ini kopas saja sih, kalau saya. Ini sebenarnya yang saya kotain ini, formula nggak sih? Enggak ya. Mulai dari sini, yang ini formula. Yang ini sih dari data yang tadi. Oke. Step-stepnya ada di PPT. Cuma kita langsung shortcut aja, jalan pintas. Ini formulanya sudah ada. Yang kalian lakukan sekarang yang pertama kali adalah melihat hasilnya. Biasanya kan nyoba-nyoba gitu kan, pakai SPSS dan sebagainya. Nah ini kemudian nyoba-nyoba terus hasilnya seperti ini. Oke enggak? Hasilnya di mana? Hasilnya di sini. Zoom dulu. Zoom to selection. Oke, cara membacanya adalah di situ saya mungkin pakai ini saya ganti dulu. Oke, yang merah ketemu sama yang merah angkanya. Di sini ada merah, angka, merah, merah ya. Ini adalah pembuktian hipotesis pertama. Pembuktian hipotesis pertama. Hipotesis dari artikel yang digarap sama Lala adalah apa kemarin ESG ya. ESG terhadap biaya modal perusahaan. Di hipotesisnya waktu itu kemudian saya otak-atik Lala. Mestinya sih kemudian kalau ESG-nya bagus itu nilai biaya modal perusahaan turun. Kenapa? Karena dianggap lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap lingkungan dan sebagainya, sehingga banyak penyedia dana itu yang rela untuk menurunkan biaya pinjaman mereka. Itu kemudian kalau mereka dari segi kreditur, sehingga biaya modal perusahaan itu bisa turun. Investor juga begitu. Mereka rela kemudian menurunkan tingkat dividennya dan sebagainya dengan berharap ini nanti perusahaan akan berlangsung. Saya ngambil dari gainnya bukan dividen dan sebagainya. Ya. Nah, kalau begitu ESG ini pentingnya teori. ESG kalau tinggi biaya modalnya seperti apa? Naik atau turun? Modal turun mestinya dari sisi teori. Teorinya ada, ya mestinya disediakan, mestinya ada di artikel. Kemarin pakai apa? Stakeholder ya? Stakeholder. Karena stakeholdersnya senang, mereka kemudian rela nurunin tarif bunganya, menurunkan tarif dividennya, sehingga kemudian rela itu, sehingga kalau SG naik, biaya modalnya turun. Nah sekarang kita lihat apakah benar atau tidak.
Cara membacanya begini. Satu, di sini ada R bar namanya. Yang ini saya kotakin R bar. Dari mana Pak? Ya intinya sih kemudian dari formula di atas gitu ya. Nah ini kita dapat R bar. Sudah? R bar ini nanti kalian versuskan dengan yang merah di sini. Ada angka maksimum level of confidence interval namanya. Ini nih. Ya. R bar ini harus ada di antara keduanya. Apakah ada di antara keduanya? Ada ya, di antara keduanya ya. Jadi si minus 0,02 ada di antaranya minus 0,1 dengan minus 0,3. Kan udah tuh, udah di antara. Kalau ada di antara keduanya, kita sudah setengah jalan, ini hipotesisnya terbukti. Sekarang, karena hipotesisnya adalah hipotesis yang ada arahnya. Nah, kalau nggak ada arahnya, ini sudah oke nih. Nggak perlu ngomongin arah, udah oke nih, udah di antara keduanya. Tapi kalau ada arahnya, kalau pengaruhnya positif, R bar sama nilai minus sama max ini harus sama-sama positif semua. Catatannya begitu. Kalau pengaruhnya kamu sudah hipotesiskan positif, kamu mau lihat ini positif juga enggak? Berarti ini hipotesisnya tertolak. Kalau kemudian hipotesisnya kamu bilang positif. Karena harus positif sebenarnya. Pak, kalau kemudian hipotesisnya negatif. Kalau hipotesisnya negatif, di sini kita lihat angkanya untuk temuannya, kalau itu mau terbukti, R bar maupun min max-nya harus negatif juga. Dia pengaruhnya negatif. Jadi pertanyaan saya, ini hipotesisnya Lala tadi, bahwa ESG akan menurunkan biaya modal terbukti atau tidak terbukti? Terbukti. ESG-nya naik, biaya modalnya turun. Cuman memang saya ada otak di Lala kemarin. Jadi masih sedikit formulanya kemarin masih belum klop. Jadi saya akan bilang. Cuma formula yang ada di atas kalian bisa pakai sudah. Insya Allah sudah oke. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk pembacaan ini. Baik. Oke, gini. Kan kemudian tuh hipotesis itu ada setidaknya 3 ya. Satu hipotesis tanpa arah. X berpengaruh terhadap Y, nggak ada arahnya itu. Positif mau negatif. Berarti nggak ngomongin apakah harus selaras atau kemudian berkebalikan sifatnya. Di sisi lain ada hipotesis yang positif, ada hipotesis yang negatif. Ya. Sekarang kita mulai dari sisi membaca hasilnya. Sekarang membaca hasilnya, R ini setidaknya untuk yang pengaruhnya tanpa arah, itu setidaknya harus ada di antara dua ini, dua kubu ini. R bar sama min max harus ada di antara keduanya. Kalau kamu menghipotesiskan tanpa arah, X berpengaruh terhadap Y. Asal dia di antara dua itu sudah cukup. Ya, sampai situ clear ya. Kalau kamu menghipotesiskan positif, pembuktiannya adalah si R tetap harus di antara dua itu tetap, tetapi nilainya R bar minus sama maksimumnya harus semuanya positif. Iya, positif. Makanya tadi saya bilang, kalau si Lala tadi menghipotesiskan ESG berpengaruh positif, ngelihat data hasilnya kayak gini, wah, hipotesisnya nggak terbukti. Nah, kamu hipotesisnya positif kok. Sekarang kalau hipotesisnya negatif, lagi-lagi R bar-nya harus di antara min dan maksimum, dan semuanya harus negatif. R bar-nya negatif,
nilai minusnya negatif, maksnya negatif. Nah, kebetulan Ala tadi menghipotesiskan bahwa IHSG berpengaruh negatif. Berarti melihat hasilnya, oh, terbukti. A1. Clear? Oke. Sekarang, itu kan yang merah. Sekarang lihat ke yang biru. Yang biru ini adalah high square. Yang ini, yang saya blok ini adalah kai hitung namanya. Yang ini kai table, ngelihat dari table atau dihitungkan sama si Excel berdasarkan K yang ini. K ini. Ya. Ini untuk apa, Pak? Ingat, hipotesisnya si analisis meta ini otomatis dua. Yang satu, X berpengaruh terhadap Y, dan yang kedua, asosiasi X dan Y ini apakah dipengaruhi juga karena ada perbedaan pengukuran. Perbedaan pengukuran X-nya, perbedaan pengukuran Y. Contoh, kalau ini tadi ESG score sama biaya modal ya. Pengaruh antara ISG dan biaya modal itu dipengaruhi oleh perbedaan pengukuran ESG. Pak, perbedaan pengukurannya apa? Harus kita rinci nggak? Enggak. Ini kemudian kita ngomongin itu aja. Itu belum ngomongin yang sedetail itu. Intinya secara global. Beda ngukurnya, apa aja deh ngukurnya. Kan kemudian macam-macam itu. Apakah asosiasi antara atau hubungan antara ESG dan biaya modal ini dipengaruhi oleh perbedaan pengukuran ESG dan perbedaan pengukuran biaya modal. Kalau iya, ini kita bisa kemudian buktikan di hasil penelitian kalau kai hitungnya lebih besar daripada kai table. Berarti terbukti, duanya terbukti. Di situ terbukti enggak? 1041 versus 61. Di tabelnya 61, I square-nya 1000. Oh, udah terbukti banget, udah terlampaui. Berarti H2-nya ya, clear. Ada pertanyaan? Ya. Warna merah itu untuk menguji hipotesis yang pertama, Betul. yang biru gitu. Betul. Nah, makanya kemudian di sini kalau kalian lihat juga, saya stop share lagi. Ya. Oh, ini. Ini perhitungan dari perhitungan pembahasan artikelnya Lala yang saya Inggriskan. Setelah kemudian saya taati juga. Table 4, R bar-nya ada di antara 0,22 di confidence level 95%, maka minusnya, max-nya, ini minusnya ya, 0,373 dan max di 0,1743. Ini kemudian kopas yang tadi loh, yang ada di Excel. Ini berarti bahwa asosiasi negatifnya terbukti. Ya kayak gitu. Jadi pembahasannya seperti itu. Dan saya sebutkan juga di sini, karena semua koefisien yang disebutkan tadi negatif, maka kita bisa menyimpulkan ada asosiasi atau pengaruh negatif yang cukup kuat. Dan kita mengkonfirmasi hipotesis pertama didukung. ESG berpengaruh negatif terhadap biaya. Nulis virtual. Yang kedua, saya ngomongin tentang di sini. Oh, yang belum sih, yang ini sih kalau yang tadi saya bilang kan X
kuadrat ini chi-square. Kita ngomongin bahwa beda. Sorry, apa namanya? Asosiasi itu dipengaruhi oleh perbedaan pengukuran. Cara berceritanya di sini. Saya kemudian ngomong penemuan ini menggarisbawahi pentingnya peneliti-peneliti di masa depan untuk benar-benar memikirkan, mempertimbangkan cara mengukurnya seperti apa. Karena cara mengukur nanti akan menentukan hasil penelitian mereka. Kan tadi asosiasinya itu juga tergantung beda mengukurnya. Kalau mengukurnya beda, hasilnya bisa beda. Kan itu hipotesis kedua. Iya. Intinya cara bahasnya seperti itu. Pak, kalau yang paragraf yang di sini apa, Pak? Oke, ini belum saya jelasin. Kita stop share dulu, balik ke Excel. Pak mau tanya, Ya, tadi silakan. kan di hasilnya kan dibacain kalau misalnya itu berpengaruh negatif terus sangat kuat berarti. Nah, Sangat kuat sama tidaknya itu dilihat dari mana? ya, itu cuma bahasa saya aja sih sebenarnya. Bahasa saya aja. Berarti di itunya nggak ada sebenarnya. Ya, bilang aja negatif aja. Jadi kok bilang aja. Ada yang bilang robust, ada yang bilang strong. Kenapa kok saya milih gitu? Karena simpel aja. Ya, penelitian ini kan sebenarnya dari penelitian yang lalu-lalu kan. Saya cuma mengkonfirmasi sebenarnya ini tarik tambangnya menang yang mana. Oh, menang yang situ. Jadi ini apa namanya? Mendukung penelitian-penelitian yang bilang bahwa ini varian. Itu aja. Yang menyampaikan. Jadi kan yang awal itu kan ada itu yang bilang ini cuma positif nanti bukan negatif. Betul. Kalau penelitian awal itu dia menentukan ini nanti yang harus negatif. Oh, enggak. Ini. Kita ngomongin positif negatifnya ya. Satu, kalau biasanya saya, apakah positif atau negatif, lagi-lagi balik ke kita ngomongin tadi teori ya. Teorinya ngomong apa? Kalau tadi saya bilang kemudian teori ekonomi tadi, ketika harga naik, jumlah yang diminta turun, kan berkebalikan, berarti pengaruhnya negatif. Hipotesisnya negatif kalau kemudian ngomongnya gitu. Bedakan kalau teorinya teori penawaran. Kalau jumlah yang diminta naik, harganya dari sisi produsen penyedia dinaikin atau diturunin? Naik. Jadi dari sisi penawaran harga naik, jumlah yang ditawarkan, jumlah yang diminta naik, harga bakal dinaikkan supplier. Nah, tergantung teori itu. Tergantung teori. Pak, bagaimana kalau kemudian, let's say, dari penelitian terdahulu ada yang positif, ada yang negatif. Tadi saya ngelihat, saya nggak bisa ini mana yang lebih kuat. Dari sisi teori ada yang sisi permintaan yang negatif, tapi saya juga menemukan hukum penawaran yang positif loh Pak. Terus gimana? Salah satu caranya adalah kamu muat dua-duanya dan hipotesisnya jangan ada arah. ESG berpengaruh terhadap biaya modal. Titik. Cuman teorinya kamu tampung dua-duanya. Ada teori ini loh, apa namanya, yang bilang positif, ada teori ini yang bilang negatif. Contoh di artikel saya yang di Political Connection tadi, karena kemudian saya menemui hal yang sama, ya saya nggak kasih terakhir. Menurut agency teori mestinya ini nggak bagus, ini bukan praktek GCG yang baik. Mestinya koneksi politik itu ya nggak berpengaruh negatif lah terhadap Robin. Masa kemudian banyak orang-orang parpol masuk BUMN itu kemudian positif menurut teori. Tapi menurut teori lain namanya teori dependence. Adanya orang-orang parpol itu memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintahan, subsidi dan sebagainya. Nggak bisa dipungkiri ya menurut namanya resource dependence theory. Karena punya akses yang tidak didapatkan oleh perusahaan lain, mereka tahu bisa gimana? Provinsi lain. Nah, kan kemudian bagaimana yang saya bilang? Yang saya
masukkan agency theory gini, kalau ini menurutnya pengurangnya, saya juga kemudian masukkan yang namanya resource dependence theory, gini pengaruhnya, hipotesisnya saya bebaskan dari apa. Jadi nggak usah pakai ayat, jadi cuma yang dilihat nilai minimal. Betul, begitu. Gitu. Clear? Clear. Ada pertanyaan? Oke, sekarang saya minta kalian ini bareng-bareng ya. Saya minta kalian untuk bikin Excel baru. Bikin Excel baru. Bukan Excel baru sih, ini sheet baru. Move or copy, copy yang ini nih. All measure. Create a copy. Kalian bilang aja di sini latihan. Ya, kita otak ya. Sekarang kita coba. Kemudian ini kan kalau seperti itu artikel metanya sederhana banget selesai. Cuman biasanya artikel meta nggak gitu, ada analisis tambahan di mana kita breakdown. Sekarang ada yang punya ide nggak mau breakdown berdasarkan apa? Kelompok yang ingin diteliti. Pak, saya ingin meneliti itu kemudian hipotesisnya terbukti nggak kalau tipe perusahaannya berbeda. Apakah ia sama kalau perusahaan keuangan seperti itu? Kalau perusahaan keuangan juga begitu juga atau tidak? Itu kita breakdown, kita short dulu. Ini yang firm types yang di game. Nah, short aja coba. Short. Kalian mungkin lebih mahir dari saya ini. Short data yang di G. Pakai G. Berarti kan ini all firm, financial, sama non-financial. Nah, sudah dapat 3 kelompok. Sudah? Yang saya lakukan, ini kemudian kita ngomongin manual. Nanti kalau kalian kemudian punya cara lain, monggo. Cuman yang saya lakukan, yang saya tahu adalah manual, ya udah. Saya kemudian insert di sini, saya kira-kira punya berapa ya? 1, 2, 3, 4. Saya butuh 4. Oh, enggak apa-apa. Saya nggak perlu insert. Ini aja di Kopas. Kita insert. Kan ini dari formulanya ya, copy, terus kita insertkan ke sana. Di cut off ini ya. Insert copy cell. Terus satu lagi non financial ini cut off. Insert copy cell. Tidak terlalu lagi. Copy. Insert copy cell. Udah. Sekarang kemudian saya punya ini. Setelah kalian perbaiki, nanti kalian kemudian punya. Apa namanya? Punya untuk tiap kelompok. Pertama, sumnya kalian perbaikin. Yang bisa adalah yang di atas ini. Ya, ada pertanyaan? Ini juga sumnya yang dari atas. Cuman memperbaiki ini aja. Formulanya aja. Ini kalau nggak salah juga sum yang di atas. Sumnya diperbaiki dulu. Oke. Terus yang ini, Mas Mbak, ini harusnya sama. Jadi kalau belum sama, ini S26. Ini mestinya pakai yang
Ini kemudian perbaikan yang diperlukan. Ya. Halo. Oke, ini mungkin saya masih ada nih. Saya masih ada kesalahan formula kalau ini. Pastinya nggak setinggi ini, Bang. Hmm, T-nya semoga. Bentar. T-nya pada 16 tujuan gini ya. Adakah T-nya 16 tujuan? Hah? Kali Itu K-nya ya? belum diukur. Satu pertama. Oke, saya nyoba pakai yang lain ya. Yang ini aja dulu deh. Oke, yang ini udah kelihatan nih. Yang lain yang di atas saya masih ngotak-ngatik. Mungkin masih ada formulanya salah. Nah, karena manual seperti ini nggak enaknya di sini. Kalau kemudian angkanya kok gede, kok aneh. Mestinya R bar, min, max itu kemudian yang nggak tinggi-tinggi amat ya kayak gini. Ya, ini kalau kita lihat, ini adalah khusus untuk kelompok apa ini? Perusahaan non keuangan. Perusahaan non keuangan. Kalian bisa tulis di bagian tambahan analisis. Pertama mungkin jenis perusahaan. Kalian bisa cerita itu kalau perusahaan keuangan begini, ini dia hasilnya, non keuangan begini. Itu kemudian masuk lagi itu ke pembahasan. Dan kemudian terakhir kamu bisa cerita kalau bilang aja kayak gini nih. Ini non keuangan tadi ya, minus dan diantara keduanya juga kan? Iya ya sama ya. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa hipotesisnya tadi terdukung, mau dia keuangan, apalagi kalau di non keuangan, ini non keuangan,
Kalau di keuangan juga kayak gini, di antara dan minus, kamu bisa bilang kemudian terbukti lagi. Jadi hubungan ini cukup kuat, robust, strong. Mau di jenis perusahaan apapun, sudah. Nah, biasanya yang saya lakukan sebenarnya bukan di jenis perusahaan, tapi yang saya pecah-pecah terlebih dahulu adalah jenis pengukurannya dulu. Jenis pengukurannya kan ada apa aja tadi ya. Nah, ini tadi. Ini juga lagi-lagi menekankan pentingnya kalian ketika bikin tabulasi yang ini itu. Nah, kalian memasukkan apa tadi? Jumlah perusahaan, misalnya apa yang dipakai sampelnya. Dan terus kalau di sini negara apa bisa kita pisahkan nanti ke negara ya iya. Dan yang penting ini dua ini yang nggak boleh. Ini bilang aja harus. Cara ngukur variabel independennya kayak apa, variabel dependennya kayak apa. Kalau tadi saya di political connection kan mengarah ke untuk political connection nggak ada bedanya. Tapi untuk kinerjanya, Tobin's, CARP, Cumulative Abnormal Return, ROA, ROE. Jadi saya sudah tentukan itu ini karena kebanyakan pakai ini. Hanya ada beberapa ya waktu itu yang saya buang karena nggak pakai. Cuman gini, waktu itu kan kemudian kita ngomongin biaya modal. Di sini saya kelompokkan diulang. Ya kalau sudah ngomong biaya modal itu ada misalnya di topik itu biaya modalnya adalah kalau dari topik itu cara ukurnya seperti apa? Kalau kita ngomong biaya modal biasanya biaya modal keseluruhan, cost of share, cost of equity. Itu kalau biasa. Kalau keuangan mungkin ada. Cuma artinya ketika kita baca artikel jadi tahu sebenarnya ini adalah seperti mungkin ada fase equity dan ini gitu. Jadi saya mencoba dulu mana kita harus jalannya. Cuma jangan terkait sama ketika kemudian ada di perusahaan yang bukan dia ngomongin cost apa ini kayaknya ini kita kerja. Jangan kemudian bentuk baru karena biasanya bentukan itu berlangsung dia modal masak itu ya masak atau sendiri untuk perusahaan ini ya. Kalau bukti yang lain yang kemudian menjadi banyak padahal itu juga hanya ini yang apa kalau ini di sini di pada jadi kira-kira mengukurnya ini jangan ada yang kalau kita mengukur kinerja ada yang namanya evaluasi dan ada yang namanya analisis. Sebenarnya mirip. Pertanyaannya, kalau kemudian kamu pisahkan jadi baik. Kalau saya mendingan kalau saya sama analisis ini konsepnya sudah sama. Ya katanya dia kemudian kita cerita supaya bisa bilang pakai ini lagi saya pakai ROA begini, ROI begini, pakai K begini, bagus. Tapi kalau itu kemudian dirinci banget, jadinya oke. Ini juga sih, ini juga. Kita ngomongin kan kinerja. Ada pengurangan kinerja kan buahnya sekali. Pakai profit margin itu berarti dua. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya kemudian kalau mengukur kinerjanya enggak, kemudian kita buangkan. Ya, bisa jadi nggak usah. Kalau masih punya apa namanya topik yang kurang lebih sama. Contohnya tadi, kalau produktivitas karyawan kayaknya bukan ini yang saya maksud. Yang saya maksud adalah kinerja keuangan. Ya ini mungkin dilepas. Tapi kalau ada pengukuran yang kemudian satu artikel dia bilang saja pakai ROIC, dibuang nggak ya? Oh, topiknya masih kinerja keuangan ya saya masukkan aja. Tetapi ketika nanti di sini, ketika kita namakan analisis tambahan memecah-mecah itu, jangan munculkan ROIC.
biarkan dia gabung aja ke yang tadi di analisis awal yang gabungan semuanya. Tapi karena kemudian dia tok yang neliti pakai ROIC, sudah. Kita nggak butuhin kelompok. Karena lagi-lagi tujuan utama kita adalah mengelompokkan terus ini ngomongnya apa, simpulan umumnya apa. Kalau kemudian cuma satu artikel tok ya nggak perlu dibikin simpulan. Jadi sebenarnya nggak perlu dibuang juga. Kalau memang topiknya masih menurutku masih ini masih oke. Cuman nanti karena dia nggak punya teman di analisis kayak gini nih, prosesnya namanya clustering, tapi sebenarnya analisisnya bukan analisis clustering, itu ada lagi. Ini namanya di cluster kelompok-kelompokan. Nah, ketika kita melakukan clustering, ya karena dia nggak punya teman nggak usah di clustering. Itu berarti dihilangkan dari clustering. Tapi kan sejauhnya dia udah masuk di yang overall tadi yang kita hitung seluruh. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nah, kalau yang di political connection yang saya lakukan adalah tentu saja mengelompokkan antara beda variabel dependen. Tadi Tobin, Scar, ROA, ROE gitu ya. Itu saya kelompokkan masing-masing, kemudian saya ngomong ini hasilnya. Saya juga kemudian mengelompokkan antara negara. Kalau kalian baca negara, itu saya kelompok. Enaknya ini, meta-analisis ini, kalian bisa melakukan perbandingan antar negara ya tanpa harus mengambil sampelnya dari negara-negara tersebut, kan sudah dibikinkan, sudah diteliti sama mereka. Sehingga waktu itu saya bisa bilang di artikel tersebut, baik di semua negara, mau negara komunis, kayak mau negara yang demokratis kayak Amerika Serikat, demokrasinya kan kemudian kira saja indeksnya tinggi. Mau komunisnya separah, bilang aja Rusia atau Cina, mau demokratisnya sedemokratis Finlandia, Amerika Serikat, koneksi politik, itu ternyata pengaruhnya positif. Tadi apa namanya kita ngomongin hipotesis, saya kan lepas tuh nggak ada arahnya. Tapi di pembahasan kalau kamu temukan bahwa ini positif, sama-sama kan berarti R barnya harus di antara min max dan semuanya positif, ya kamu bilang ini positif. Ini hipotesis kita nggak menemukan arahnya, tapi di pembahasan. Ya kamu bilang aja hipotesisnya terbukti dan dari angkanya kita bisa melihat bahwa pengaruhnya itu pengaruh positif. Dan itu kan jadi kayak sehingga kemudian bilang saja ini kayak merekonsiliasi yang pengaruhnya mendapatkan pengaruh negatif berdasarkan sampel kita. Itu ternyata kekuatannya kecil. Mereka cuma bayi gitu ya, tertarik sama yang pengaruhnya positif. Beda sama yang salah tadi tabulasi datanya, mengarahnya ke yang negatif. Berarti kalaupun ada yang positif, kalah biasanya. Oke. Walaupun tanpa arah ya kemudian di pembahasan kamu dapatnya apa? Oh ternyata masih tanda tanya. Kenapa? Karena min max-nya juga nggak semuanya sama. R bar positif, minusnya negatif, max-nya positif. Kan kemudian ini arahnya apa ya? Kan nggak bisa disebutkan. Cuma saya bisa tunjukkan bahwa ini berpengaruh kita. Karena tidak ada konsistensi. Jadi kayak di antara. Gitu, ya. Keterbaruannya sendiri kemudian kamu biasanya yang saya tawarkan, kalau kita bicarakan keterbaruan kan ada keterbaruan dari sisi mungkin variabel gitu ya, variabel measurementnya saya pakai itu ya, itu salah satu. Keterbaruan juga bisa memakai landasan teori yang mungkin masih jarang diambil. Keterbaruan yang ini adalah keterbaruan dari sisi mungkin dari sisi metodologi.
Yang kedua, keterbaruannya itu yang ditawarkan adalah rekonsiliasi. Itu yang biasa kita contribution, keterbaruan. Karena kemudian kalau kita bicara ini sebenarnya tadi saya ingin di persimpangan. Ketika ini sudah loop, peneliti kualitatif, kuanti, sudah, ini kan sudah di persimpangan. Kalau kamu mau menjalankan meta ini, sebenarnya simpulan akhirnya apa? Ini kayak bikin bab mau bikin bab penutup itu, bab penutup rangkuman simpulan. Ketika sudah itu terbentuk, ya mestinya dengan harapan peneliti itu jangan balik lagi meneliti yang udah-udah ini, kembangkanlah measurement yang baru, boleh pakai pendekatan teori yang lain. Contoh stakeholder itu ada teori stakeholders yang namanya divergent stakeholders. Jangan pakai stakeholders biasa, pakai yang divergent. Kenapa? Karena stakeholdersnya sudah dibuktikan dari artikel ini. Jadi intinya seperti ini. Kontribusinya ada di, ya biasanya ingin merekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi itu pasti biasanya, tahu saya, karena dianggap ini cuma literatur review, ini dianggap apa namanya turunan, itu biasanya untuk sekarang dari pengamatan saya ada jarang proses rekonsiliasi. Cuman ya tadi itu pastikan bahwa sampel penelitian terdahulu memang cukup. Di sini nih begini, pertanyaannya tergantung begini juga sih. Mana ya? Oh, nah ini. Nah, ini gampang-gampang susah kalau mau bikin analisis nyata ya. Di satu sisi mau yang terbaru, yang bawah, yang biru, atau yang dalam. Kalau yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, itu bilang saja ada konsensus walaupun belum ada analisis katanya. Sudah ada konsensus di dunia akademik ini pengaruhnya begini. Tapi kalau kemudian kita ngomongin yang baru-baru, ini nih plus minusnya. Kalau yang lama sampelnya banyak, kalau yang baru sampelnya sedikit. Yang pas Goldilocks namanya itu, ya yang di tengah-tengah. Cuman saya nggak bisa ngomong. Intinya kalau saya sih tidaknya mungkin sampel akhirmu udah di atas 10, oke jalanin. Tapi kalau yang baru-baru, ya berarti ini kemudian loop-nya masih ada di sini nih. Masih di awal-awal. Kamu kemudian masa mau sampai ke batas di akhir loop, ya ya nggak oke juga. Nggak oke juga. Contoh, mungkin agak sedikit begitu untuk yang cost of capital kita. Cuman setidaknya 10 itu udah lumayan. Kalau benar-benar terbaru masih baru ada 1-2 penelitian di situ pakai measurement itu jangan pakai. Kenapa ya? Masih belum saatnya, belum matang. Apa namanya, belum ada perdebatan. Tapi kalau perdebatan itu kemudian bilang saja kamu bisa ungkapkan ada sekian gitu ya. Kalau cuma 2 kan cuma A sama versus B, udah. Langsung itu kita apa. Cuman kalau kemudian udah banyak perdebatan, ada yang nggak signifikan, ada yang pengaruhnya positif, ada negatif, dan itu juga cukup banyak. Aku bisa bilang, ini sebenarnya apa? Apa? Itu kemudian kontribusi utama. Oke? Ada pertanyaan lain? Oke. Gini aja, makanya tadi saya pragmatis saja ngomongnya.
Kan kalian dari Pak Sigit itu biasanya ngerjain artikel tuh. Ketika ngerjakan artikel, saya yakin kalian kemudian melakukan mapping penelitian. Benar nggak? Nah, di mapping itu, kalau kemudian kalian sudah menemukan, lah, di mapping awal kalian bisa menemukan bila saja 10 penelitian terdahulu, dan dari 10 ada 2 yang positif, ada yang negatif, itu kemudian kalian udah, wah ini cocok nih. Tapi kemudian habis itu kalian ambil semua penelitian terdahulunya, nggak berhenti di sana. Dan jadikan itu proyek turunan begitu. Pragmatisnya begitu. Jadi yang tadi saya sebutkan, sekali mendayung 2-3 pulau. Ya, sip. Ada pertanyaan? Untuk skripsi sebenarnya yang pakai analisis meta itu baru panjang pengamatan saya ya. Ada satu mahasiswanya Prof. Deng, Prof. Bambang, sama mahasiswa bimbingan itu. Yang juga salah satu anggota tim sebelumnya. Terus melarikan diri. Oke. Oke, ada pertanyaan? Yang sudah ada yang lama itu ada batasan tahunnya nggak Pak? Coba siapa tahu kayak kalau terlalu lama nanti nggak ada presentasi sama. Nah, itu dia. Kalau terlalu banyak, terlalu lama juga nggak pas karena bila saja sudah nggak jadi perhatian. Enggak ya. Walaupun sampelnya jadi berlimpah. Apakah ada batas waktunya? Enggak sih. Cuman kamu gini aja, sehingga kamu ngerasa ini kayaknya masih diteliti, cukup diteliti, ya oke lah. Tapi kalau benar-benar ditinggalkan aja, kita ngomongin CSR sekarang. CSR itu kemudian jelas saja kayak berganti rupa, karena memang kita ngomongin cara ngukurnya dikembangkan terus, sekarang kemudian menjadi ESG disclosure, ESG score. Jadi jangan kemudian ngomongin CSR lagi. Yang kamu kemudian ambil adalah ESG kalau ada perkembangannya gitu. Tapi kalau ada yang benar-benar sudah ditinggalkan topiknya, ada batasan nggak Pak? Susah kemudian saya ngomongin batasan kayak gitu. Cuma setidaknya masih ada yang pernah. Cuman hati-hati. Begini, seringkali kemudian kalau saya ya, ini kita ngomongin pragmatis lagi nih. Kamu cari di Scopus, terus kemudian kalau Scopusnya untuk kata kunci variabel yang kamu inginkan itu keluar, let's say 5.000, ya sudah, jangan, sudah kuatnya. Tadi yang saya bilang konsensus akademiknya udah ada. Kalau kemudian 5.000, namanya kamu mau, namanya juga meta. Meta itu apa sih? Meta itu kan bahasa Jawa untuk metani. Kamu ambil satu-satu metani. Masa kemudian kamu ngambil T-nya 5.000 biji gitu, terus kamu ngambil kemudian masukin Excel kan nggak anu ya, nggak ya bakal agak susah gitu. Tidak operasional gitu ya. Tidak bisa dioperasionalitaskan mungkin bahasa lainnya. Gitu. Ada lagi? Kayaknya waktu itu saya rekomendasiin kalian, kalaupun kalian kerjanya field, ya itu tadi apa namanya ya, ketika melakukan mapping itu salah satunya. Pak, kalau kemudian bilang saja saya mapping, ini kita ngomongin sharing aja. Pak, kalau saya mapping, terus si topik ini ternyata masih belum ada nih, belum ada yang negatif, semuanya positif. Oh, jangan dulu. Tetapi mungkin kamu kalau tarik mundur, bilang saja nih, kalau kita bicarakan ESG kan dihubunginya banyak hal. Mungkin di area yang sama kamu bisa melihat ESG itu juga dihubungkan dengan hal yang lain. Let's say, bilang saja ini kita ngomongin biaya modal tadi, biaya modal kok sedikit, cuman ada let's say penulisan baru 5, tidak lebih dari 10, ya sudah jangan. Tapi saya bisa melihat ESG ini bisa berpengaruh terhadap ini, mungkin leverage kan mirip-mirip tuh.
atau dicek lagi. Oh, kalau leverage ternyata masih sedikit, tarik lagi ke belakang, mungkin kinerja keuangan. Nah, kemungkinan sudah seperti itu bisa kamu jadi hitung. Cuma ya kalau seperti itu kan nggak bisa kamu kerjakan bareng dengan artikel. Yang saran saya yang kamu bisa kerjakan bareng dengan artikel. Suatu jalan gitu. Sehingga kemudian nanti dari mapping tersebut kamu bisa pakai untuk analisis meta, plus kamu bisa pakai untuk artikel tersebut. Setidaknya kan akan berguna di hypothesis development ya. Kalau kita ngomongin artikel, kan mapping. Ya, sekali jalan. Ya, pertanyaan enggak? Ini kok pengen tanya. Misalnya itu ya, saya coba ambil independennya, misalnya educational diversity. Oke. Terus dependennya ada ESG. Oke. Itu kan kalau misalnya independennya lebih spesifik ke educational diversity ke ESG-nya itu masih sedikit penelitiannya Pak. Tapi kalau misalnya saya pakai cuma for diversity itu gimana Pak? Kalau for diversity kan ada banyak, ada educational, ada gender, dan segala macam itu gimana biar banyak penelitiannya. Oke. Jadi kemudian kamu mau nge-share ini ESG juga banyak kan? Atau setidaknya saya punya 2 grup besar ESG ini. Disclosure atau skor kan? Mau salah satu mau kita set satu aja. Apa ini dulu? Mudah dulu. Yang di tempatnya apa? Skor atau disclosure? Skor. Pakai definitif. Kita cuma ESG aja, cuma pengukurannya lebih ke ESG score. Oh ya, ESG score. Oke, ini no problem ya. Terus kita ngomongin ini Pak. Kalau ini diversity cuma dikit Pak. Sudah, berarti kita bicarakan nambahin sama seperti tadi saya. Ini kan aspek apa ya? Saya apa aspek karakteristik boardnya. Berarti kan ngomongin karakteristik board. Berarti ya jangan spesifik cara ngukurnya. Berarti kita ngomongin karakteristik boardnya. Diversity-nya, terus kemudian apa tadi? Ini apa? Education. Oh, education. Selain education apa lagi? Ada gender. Ada gender. Kemudian nanti bisa tambahin. Tapi satu topik. Berarti ambil general aja for diversity, jangan educational diversity. Iya. Biar lebih banyak penelitian. Iya, betul. Tidak bisa terlalu banyak. Tapi juga jangan banyak-banyak amat, nanti kemudian bisa. Nah, betul. Iya, ini aja udah kamu batasin. Tapi kalau ini banyak ya tetap aja nanti kasih. Dan ini mungkin kamu batasin di sebuah konsep apa gitu, jangan saja konsep diversity atau kemudian apa? Diversity juga banyak. Nah, atau kemudian gini lah, setidaknya mungkin kamu memiliki satu yang masih jarang, education, yang satu yang cukup banyak kira-kira, let's say gender. Sehingga kan kemudian kamu bisa nulis itu di topiknya, does gender and education matters, gitu ya. Kan gitu kan, towards ESG sport. Udah. Sudahnya kan kemudian kamu bisa ngomong ya memang ini Pak. Tetap spesifik, tapi juga ada satu lagi yang betul. Seperti itu. Itu usahakan temennya itu juga kemudian yang bilang saja nadanya tidak terlalu jauh. Saya pikir kemudian kalau diversity ini education ya. Education. Gender. Ya nggak apa-apa sih, no problem sih. Kelompokan itu bisa. Oke. Kalau itu mungkin education sama national. Bisa juga national itu. Education diversity biasanya measure ngukurnya gimana? Oke. Oh, itu kan kemudian diversity-nya sendiri untuk bau indeks. Untuk education-nya sendiri seperti apa? S1, S2, S3. Oh, S1, S2, S3. Kamu memisahkan juga kemudian enggak
luar negeri sama dalam negeri? Ada? Kebetulan kita tuh ada mengklasifikasikan negara itu ada kalau berdasarkan pengelolaan PBB itu ada 8 negara ada. Amerika Utara. Oh, berdasarkan itunya. Nah, berdasarkan itunya. Oke. Bisa jadi kemudian saya nggak tahu ini ya. Bisa jadi kemudian biar kamu agak sedikit beda, bisa juga kemudian yang saya lakukan untuk negara adalah melakukan ini tergantung ya, kan karena banyak pengelompokan negara. Negara bilang saja bisa jadi negara maju, negara tidak maju. Negara maju itu menurut PBB lagi pengelompokannya. Kalau kemudian cuma area, ya bisa juga sih, bisa juga sih. Belau indeksnya ya. Jadi ya bisa aja. Kalaupun kemudian kamu temuin ini variabelnya masuk pendek, itu good idea juga tambahin. Oke. Oke. Sebenarnya yang saya lakukan juga begitu. Sebenarnya kan saya itu di political connection awalnya nilai, awalnya kinerja, tapi kemudian kayaknya kurang. Makanya kemudian saya tambahin sebenarnya itu measurement-nya untuk nilai. Robbins, terus sekarang itu kan nilai. Jadi sebenarnya kalau mau di anuin, saya nggak ngomongin kinerja. Sebenarnya sih, apakah koneksi politik itu berpengaruh terhadap nilai dan kinerja tuan. Cuman saya nilainya lah bilang ini kinerja. Yang satu kinerja jangka pendek, yang satu kinerja jangka. Oke? Sudah jam, sudah hampir jam. Ada pertanyaan lagi mungkin? Satu lagi, kalau ada. Dari yang baru-baru mungkin udah mulai garap? Belum? Oh, sedikit. Oke. Nanti mungkin kalau ada yang kemudian ya bilang saja kan satu bisa ngikutin atau menduplikasi ke yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk sharing hari ini saya tutup. Kalau ada apapun, pertanyaan apapun nanti ya aja kemudian kontak aja saya. Ya, kontak saya aja kemudian via WA atau kemudian ya saya juga. Kalau kemudian kita ngomongin S3, saya dengan Pak Sigit itu statusnya sama. Statusnya adalah izin. Izin itu berarti ya kami masih ngajar, kami masih nguji dan sebagainya. Beda dengan yang statusnya namanya adalah tugas. Kalau tugas ya benar-benar disuruh belajar, nggak dikasih kerjaan ngajar, nguji dan sebagainya. Nah, kami insya Allah sih ya masih ke kampus. Oke, kalau kemudian butuh sharing lagi, kalau ini gimana, Pak? Nah, kalau kalian mau mencoba-coba yang tadi itu cara clusteringnya, nanti kemudian coba. Ya, kemudian kalian juga sedikit aware, oh ini formulanya begitu. Karena tadi kan kemudian harus di-set ulang formula-formulanya. Tidaknya field-nya ya namanya. Field-nya. Field-nya itu harus diulang. Harus diotak-atik. Oke, kalau tidak ada, saya tutup untuk sharing kita pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.